Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Krisna, produk spesialis Nanlite dari Aneka Warna. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang belum tahu Nanlite atau baru dengar Nanlite? Oke. Oh, iya. Jadi Nanlite ini perusahaan LED, lampu LED khusus untuk lampu-lampu studio dan perfilman yang dikhususkan untuk mengejar konsistensi nilai output cahaya dari lampu dan nilai akurasi warnanya. Oke, sebelum kita panjang lebar, kita lihat dulu ini ada video dari Nanlite dan Nanlux. Nah, Nanlite dan Nanlux ini udah digunakan di lebih dari 72 film berskala Hollywood, Asian, Europe maupun Afrika, seperti itu. Untuk saat ini Nanlite itu range lampunya ada yang mulai dari 4 watt itu lampu pocket sampai 720 watt, sedangkan untuk Nanlux itu mulai dari 150 watt sampai 5000 watt. Nah, untuk Nanlux sendiri dia mempunyai dua lampu yang spesial banget, seperti yang ada di depan ini. Ini lampu pertama, salah satu lampu pertama di dunia yang menggunakan 8 warna struktur LED. Artinya, karena dia mempunyai 8 struktur warna LED, dia mempunyai portofolio warna yang lebih banyak, seperti nilai CCT-nya yang bisa mencakup 1000 atau warna orange sunset sampai 20.000 atau warna IC daylight seperti di kutub utara atau kutub selatan, seperti itu. Nanlite ini lebih banyak untuk sinema. Kalau untuk range-nya kita lebih banyak untuk retailnya atau untuk konsumernya yang dipakai skala kecil sampai menengah. Tapi Nanlite sendiri itu sering digunakan di lampu-lampu sinema, khususnya itu untuk seri lampu di atas 1000 watt. Seperti itu, Pak. Oke. Iya, continuous. Nanlite itu semuanya full continuous. Nanlite tidak ada flash. Seperti itu. Next. Nanlite sendiri mempunyai induk perusahaan itu namanya Nanguang Company. Itu berdiri di tahun 1992 di kota Santo, Guangdong, China. Nah, Nanguang ini mempunyai 2 sub-brand, total ada 4 sub-brand, tapi 2 sub-brand ini khusus untuk lampu LED. Yang pertama Nanlux. Nanlux seperti yang tadi udah kita jelaskan, mulai ada dari 150 sampai 5000 watt. 5000 wattnya sendiri untuk saat ini menjadi lampu dengan nilai luminance dan illuminance yang paling optimal yang ada di pasaran. Seperti itu. Nextnya ada Nanlite untuk seri lampu COB-nya atau chip on board, atau mungkin teman-teman lebih kenalnya lampu studio seperti yang ada di belakang ini. Nanlite mempunyai 3 seri. Ada seri FS, seri FC, dan seri Forza. Perbedaannya seri FS itu dikhususkan penggunaannya di dalam indoor atau di dalam ruangan. Supply powernya hanya bisa dari kabel listrik. Terus juga dia menggunakan desain yang all-in-one atau monolight. Adaptornya ada di dalam body. Keunggulannya dia ringkas, tinggal colok satu kabel, udah bisa langsung dioperasionalkan lampunya. Berikutnya ada seri FC seperti yang ada di sini. Seri FC ini merupakan seri mobile kreatornya dari Nanlite. Jadi seri FC ini semua lampunya bisa mendukung penggunaan baterai. Salah satunya seperti di FC120C ini, dia bisa menggunakan power bank, bisa menggunakan VMON,
atau bisa menggunakan charger seperti charger handphone, yang penting sudah mendukung teknologi power delivery 3.0 seperti itu. Nah, di Nanlite FC120B ini dia bisa menggunakan power bank dengan minimum requirement-nya 140 watt untuk full powernya. Kalau misalnya teman-teman tidak butuh full power, dia bisa menggunakan power bank mulai dari 30 watt untuk menyalakan dimmer di 15%. Seperti itu. Dengan menggunakan power bank maupun VMON, ini dia bisa nyala selama kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Nah, kenapa 1 jam sampai 1 jam 15 menit? Itu udah standar penggunaan baterai untuk semua lampu. Jadi mau lampu besar menggunakan dual VMON atau 4 VMON itu juga sama. Semuanya dilimit di 1 jam 15 menit. Tujuannya apa? Untuk safety barangnya dan untuk safety baterainya. Seperti itu. Iya, setelah 1 jam itu dia biasanya memang dirancang dalam waktu kurang lebih dari 45 menit sampai 1 jam 15 menit itu dia bakal sudah habis dayanya. Gitu. Jadi penggunaan baterai VMON, powerbank atau baterai-baterai lainnya yang ada di dalam lampu itu emang udah didesain paling lama itu dalam satu skenario 1 jam 15 menit. Itu perhitungan standar untuk syuting atau pengerjaan satu project. Seperti itu. Iya? Iya? Nah, untuk FC120B, dia dalam paket penjualannya sudah include power bank grip. Untuk yang VMON-nya itu opsional, harus pembelian terpisah. Nah, untuk power bank-nya itu membutuhkan yang 28 volt 5 ampere atau senilai 140 watt. Lebih dari itu nggak masalah, asal jangan kurang. Seperti itu. Nah, ini bisa dites sendiri. Beratnya itu untuk lampunya aja dia sekitar 900 gram, tepatnya di 908, sekitar 930 gram. Dengan menggunakan setup yang seperti ini dengan softbox itu beratnya total hanya di 1,4 kg kurang lebih. Iya, dia masuk kategori 120 tapi untuk rate powernya aslinya dia ada di 145 watt. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nextnya ada, terima kasih. Nextnya ada seri Forza. Forza ini seri paling profesional dari Nanlite. Perbedaannya apa? Forza ini lampu yang didesain untuk pekerja yang profesional dengan sistem desain LED yang berbeda dibanding FC dan FS, sehingga dia menghasilkan cahaya yang jauh lebih pekat, lebih halus, tetapi tidak menghilangkan detail seperti itu. Nah, seri Forza ini umumnya digunain sama pekerja-pekerja yang di industri profesional seperti di periklanan, komersial, atau profesional fotografer maupun filmmaker. Next, nah ini ada 3 model front glass yang digunakan oleh Nanlite. Yang pertama itu standar glass atau yang teman-teman biasa lihat pada lampu LED umumnya. Yang kedua itu diamond cut glass. Diamond cut glass ini berfungsi untuk merefleksi cahaya menjadi 1,5 kali lipat lebih terang daripada aslinya. Terus dia juga bisa membentuk dimensi dan membentuk kontras yang lebih tinggi lagi, sehingga hasilnya akan lebih dramatis lagi. Seperti itu. Yang terakhir itu ada soft dip glass. Ini hanya digunakan di lampu-lampu seri Forza. Soft dip glass ini fungsinya mirip dengan diamond cut glass, tetapi dia bisa menyaring cahaya sehingga outputnya jauh lebih lembut, terutama ketika diterima oleh kulit manusia itu
bakal lebih halus lagi dan lebih lembut lagi tanpa mengurangi intensitas cahayanya. Seperti itu. Ini bisa pakai dengan Iya? ras ini, Mm-mm. front itu dipakai dengan itu. Bisa. Bisa juga. Ya, jadi untuk front glass itu sebentar. Nah, front glass itu yang ada di bagian depan sininya. Atau biasa disebutnya protective glass. Seperti itu. Nah, ini untuk yang tipe standar. Untuk yang tipe diamond cut itu nanti teman-teman bisa ngelihat ada di seri FS 300C atau Evoque 150C ini. Seperti itu. Next, ini ada beberapa seri non-light yang menjadi best seller di market Indonesia. Salah satunya FS60B, lampu yang paling affordable dari kita, dengan desain yang kecil, dengan berat yang cuma kurang lebih di 800 gram. Lampu ini cukup powerful untuk ukuran studio-studio kecil, terutama untuk studio yang berukuran mirip kamar ya, kurang lebih 3x3 atau 3x4. Nextnya ada FS 300B. Untuk lampunya ada nanti digunakan. Nah, untuk FS 300B ini merupakan lampu bicolor 300 watt yang termurah yang ada di pasaran untuk saat ini, dengan nilai CRID 96, TLCI 97. Dia menjadi salah satu lampu yang paling affordable untuk saat ini. Iya. Untuk FS 300 untuk FS 60B yang tadi itu harganya ada di sekitar 1,6 juta. Untuk FS 300B ini harganya ada di 4,4 juta. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri, buka Tokopedia, Shopee atau yang lain. Untuk merek-merek lain 300 watt bicolor itu umumnya ada di atas 5 juta seperti itu. Nextnya ada FS 300C, lampunya yang ada di belakang menggunakan projection. FS 300C ini menggunakan 5 struktur warna LED. Dia menggunakan red, green, blue, white cold, sama white warm. Nah, di FS 300C ini dia juga menggunakan LED front glass-nya tipenya diamond cut, seperti yang tadi udah saya jelaskan. Berikutnya ada FC 120B, seperti yang tadi udah saya jelaskan lampunya. Nah, untuk FC 120B ini dia sudah bisa mendukung koneksi DMX. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan lampu yang bisa diatur atau bisa di-adjust menggunakan software, komputerisasi, atau dihubungkan ke mixer seperti mixer kamera, mixer audio, mixer lighting, lampu ini bisa banget diandalkan. Nextnya ada FC 120C, ini versi RGB-nya dari FC 120B, dengan ukuran yang sama, desain yang sama, perbedaannya ada di beratnya yang kurang lebih 150 gram lebih berat, dan untuk tipe front glass-nya dia menggunakan diamond cut. Oke. Nah, teman-teman bisa ngelihat sendiri di sini untuk seri FC 120 mau baik 120B maupun 120C dia menggunakan red power 145 watt, yang artinya itu teman-teman membutuhkan suplai daya 145 watt dengan output sesuai dengan inputnya di 145 watt. Jadi untuk 120 itu hanya pengkategorian dari lampunya seperti itu. Ini kebutuhan daya apabila teman-teman mau menggunakan power bank atau charger power delivery 3.0 yang bisa digunakan di FC 120B dan FC 120C. Power bank itu berapa mAh? Kalau berapa mAh-nya itu nggak ada ketentuan khusus, karena mAh itu kan hanya kapasitas ya Mas ya. Ya. Paling
10.000 bisa. Paling dia daya tahannya sedikit lebih cepat aja, seperti itu. Menyesuaikan. Cuma rekomendasi dari kita kalau bisa MAH-nya itu yang 20.000 sampai 25.000. Seperti itu. Atau di 85 Wh sampai 99 Wh. Nah, berikutnya Nanlite mempunyai aplikasi bernama Nanlink App 2.0, sebuah aplikasi controller untuk mengontrol lampunya, bisa dikoneksikan menggunakan Bluetooth, sudah seamless dan interface-nya juga sangat mudah untuk digunakan, koneksinya juga sangat seamless. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya udah set lampu ternyata harus perlu ada pengaturan ulang, itu bisa menggunakan handphone atau tablet teman-teman. Nah, untuk Nanlink App 2.0 sendiri dia ada dua versi, satu versi untuk tablet, satu versi untuk smartphone. Untuk masing-masing ada tersedia di Play Store dan di Apple Store. Nextnya, ini fitur yang cuma ada secara free atau satu-satunya yang disediakan oleh Nanlite di aplikasi 2.0. Jadi teman-teman bakal menemui fitur namanya Light Plot. Light Plot ini fungsinya untuk membuat lighting diagram atau skema lighting. Jadi teman-teman tinggal menggambar atau membuat simulasi set pada aplikasinya, dan teman-teman setelah selesai membuat set, misalnya udah seperti ini, tinggal klik lampunya, itu teman-teman bisa mengatur semuanya dari dalam situ. Jadi sangat memudahkan kerjanya teman-teman semua, sangat memperingkas semuanya. Terutama untuk teman-teman yang biasa bekerja membutuhkan multiset ya, seperti itu. Tidak hanya yang continuous, Iya? tidak hanya yang continuous ya, yang flash juga bisa disambung. Untuk saat ini aplikasi ini cuma bisa dikoneksikan ke lampu-lampu Nanlite aja Pak. Jadi semuanya hanya bisa untuk continuousnya Nanlite. Iya, bukan simulasi semuanya. Jadi simulasinya hanya khusus untuk lampu Nanlite. Seperti itu. Karena masing-masing dari lampunya Nanlite sendiri itu nanti bisa terintegrasi sesuai dengan serinya masing-masing, sesuai dengan tipenya masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini beberapa sampel set yang kita produksi menggunakan lampu Nanlite dan beserta dengan lighting diagramnya. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin atau ada yang pernah penasaran, bisa gak lampu Nanlite itu diintegrasikan dengan lampu flash? Itu untuk saat ini Nanlite menjadi salah satu lampu yang paling seamless untuk integrasinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman menggunakan mix lighting, menggunakan flash atau strobe digabungkan dengan lampu continuous. Nanlite itu sudah sangat optimal. Dia menghasilkan gradasi yang halus, tidak ada perbedaan warna yang signifikan, sehingga hasilnya sama aja kayak menggunakan satu ekosistem lampu yang sama, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyimak presentasi saya. Kalau gitu langsung saya kembalikan lagi ke Om Fajar biar kelasnya bisa langsung dimulai. Terima kasih semuanya.